Halo, perkenalkan, nama saya Zulkifli Maliki. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian kawaidul fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah berasal dari dua kata, yaitu kawaid dan fiqhiyah. Menurut bahasa, kawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang artinya asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang sifatnya konkret maupun abstrak. Sementara itu, fiqhiyah berasal dari kata fi yang ditambahkan dengan ya nisbah sebagai penjenisan atau penyandaran suatu kata. Fi sendiri memiliki arti pengetahuan atau pemahaman. Dengan demikian, kawaid fiqhiyah menurut etimologinya diartikan sebagai aturan yang sudah pasti, patokan, atau dasar-dasar bagi fiqh. Halo, perkenalkan, nama saya Zulkifli Maliki. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian kawaidul fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah berasal dari dua kata, yaitu kawaid dan fiqhiyah. Menurut bahasa, kawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang artinya asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang sifatnya konkret maupun abstrak. Sementara itu, fiqhiyah berasal dari kata fi yang ditambahkan dengan ya nisbah sebagai penjenisan atau penyandaran suatu kata. Fi sendiri memiliki arti pengetahuan atau pemahaman. Dengan demikian, kawaid fiqhiyah menurut etimologinya diartikan sebagai aturan yang sudah pasti, patokan, atau dasar-dasar bagi fiqh. Kemudian yang kedua tentang sejarah perkembangan kawaidul fiqhiyah. Sejarah perkembangan kawaid fiqhiyah terjadi pada masa tabi'in. Pada periode ini adalah masa awal perkembangan fiqh karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada masa pendasaran ini adalah awal dari kecenderungan fikih untuk berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa Khulafa ar-Rasyidun yang menjadikan fikih berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada masa Nabi. Dengan masuknya fikih pada wilayah teori, banyak hukum fikih yang diproduksi oleh proses penalaran terhadap teori dibandingkan hukum fikih yang dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga, fikih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan waqiah, aktual, namun lebih dari itu. Di samping itu juga, periode ini merupakan awal perubahan fikih dari sifatnya yang waqi, aktual, menjadi nazariyah, teori. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu, Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja keringanan sholat qasyar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan. Atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau berbaring. Melakukan tayamum bagi orang yang sakit meskipun terdapat air. Dan lain sebagainya. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah keempat ini hadir dari observasi ulama terhadap hadits Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan madarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya. Dengan syarat, tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut dan jika tidak dimakan, maka ia akan mati. Kondisi lainnya adalah ketika seorang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dengan ancaman yang nyata. Maka muslim tersebut boleh mengucapkan kalimat tersebut dan tetap Islam selama di dalam hatinya dia tetap yakin pada ajaran Islam dan keimanannya tidak berubah. Kemudian yang terakhir yaitu adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fiqh ini berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang kaum muslimin menganggapnya baik maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk di dalam kaidah fiqh ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Itulah 5 landasan umum atau kaidah fiqh yang ada dalam agama Islam. Masing-masing kaidah ini bisa digunakan sesuai dengan waktu dan kondisi yang sesuai. Dengan memahami kaidah fiqh, akan ada banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satunya adalah menjadi lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara.
Kemudian yang terakhir tentang macam-macam kawaid fiqhiyah. Kaidah fiqh merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fiqh. Ada banyak sekali kaidah fiqh yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi, ada 5 kaidah umum yang utama. 5 kaidah ini sering disebut sebagai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. 5 kaidah tersebut adalah yang pertama. Perkara tergantung tujuannya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya kegiatan duduk diam di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk itikaf. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Terakhir, suatu ibadah juga bisa dibedakan dengan ibadah lain dengan melihat pada niat yang digunakan. Misalnya untuk membedakan sholat zuhr, asyar, dan isya. Atau untuk membedakan ibadah puasa Daud, Senin Kamis, Ayaumul Bid, dan lain-lain. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadits tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian, Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan, membatalkan, sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Selain itu, ada pula hadits dari salah satu sahabat, yaitu Abu Sa'idi Al-Khufri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi yang keempat, perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul. Kaidah fikih dan kaidah usul adalah dua konsep penting dalam studi hukum Islam, tetapi memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan fungsinya. Kaidah fikih, menurut definisi kaidah fikih juga dikenal sebagai usul al-fikih, adalah studi tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh para ahli hukum Islam atau fuqaha untuk menafsirkan hukum Islam atau syariah dari sumber-sumbernya seperti Al-Quran dan hadis. Kaidah fikih berfokus pada metode interpretasi hukum Islam dan bagaimana mengambil keputusan hukum dalam situasi-situasi yang tidak memiliki referensi langsung dalam teks-teks suci. Sedangkan kaidah usul, menurut definisi, kaidah usul juga dikenal sebagai usul al-usul, adalah studi tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam merumuskan hukum Islam itu sendiri dan menentukan sumber-sumber hukum Islam yang sah. Kaidah usul berfokus pada pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dibuat, termasuk identifikasi sumber-sumber hukum utama seperti Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Jadi, perbedaan utama antara kaidah fikih dan kaidah usul terletak pada fokus dan ruang lingkupnya. Kaidah fikih berkaitan dengan cara menginterpretasikan hukum Islam, sementara kaidah usul berkaitan dengan cara merumuskan dan menentukan sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Materi yang kelima tentang fungsi dan manfaat kaidah fiqhiyah. Fungsi dan manfaat kaidah fiqhiyah dalam ilmu hukum Islam atau fikih adalah sebagai berikut. Fungsi kaidah fiqhiyah yang pertama, membantu penyelidikan hukum.
yaitu kaidah-kaidah fikih membantu para fuqaha atau ahli hukum Islam dalam menyelidiki dan menganalisis hukum-hukum syariat dalam situasi-situasi yang kompleks atau tidak teratur. Yang kedua, mengisi kesenjangan hukum, yaitu kaidah-kaidah ini digunakan untuk mengisi kesenjangan dalam hukum Islam ketika tidak ada ketentuan langsung dari Al-Quran atau hadis yang relevan. Yang ketiga, memberikan konteks hukum, yaitu kaidah fikih memberikan konteks hukum yang diperlukan untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengatasi perubahan sosial. Dalam masyarakat yang terus berubah, kaidah-kaidah ini membantu fuqaha untuk menyesuaikan dan menafsirkan hukum Islam agar tetap relevan dalam berbagai konteks sosial dan waktu. Manfaat kaidah fikih ini yang pertama, kepastian hukum. Kaidah fikih yaitu kaidah fikih memberikan kerangka hukum yang memberi kepastian kepada individu dan masyarakat tentang apa yang diharapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan hukum dengan memberikan pedoman yang jelas kepada fuqaha, hakim, dan individu dalam menentukan hukum yang tepat. Yang ketiga, perlindungan hak individu, yaitu melindungi hak-hak individu dengan menghindari ketidakadilan atau penyalahgunaan hukum. Yang keempat, keseimbangan antara kepentingan umum dan individu, yaitu kaidah fikih juga membantu menemukan keseimbangan antara kepentingan umum atau maslahah dan hak individu dalam menentukan hukum. Selanjutnya, meminimalkan kerancuan hukum, yaitu dengan menyediakan pedoman hukum. Kaidah-kaidah ini membantu mengurangi kerancuan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat Islam tentang hukum-hukum tertentu. Materi yang keenam tentang tujuan mempelajari qawaid fikih. Tujuan mempelajari qawaid fikih ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam atau fikih dan metode penentukan hukum dalam beragama. Dengan memahami qawaid fikih, seseorang dapat yang pertama memahami dasar-dasar hukum Islam, yaitu qawaid fikih membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti haram atau terlarang, wajib, sunnah atau disukai, makruh atau dibenci, dan mubah atau Yang kedua, menghadapi situasi-situasi baru, yaitu qawaid fikih membantu dalam menentukan hukum Islam ketika muncul situasi-situasi baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber-sumber hukum Islam atau Al-Quran dan hadis. Mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, yaitu memahami qawaid fikih memungkinkan seseorang untuk menggali lebih dalam dalam pemahaman hukum Islam dan tidak hanya memahami hukum secara mekanis, tetapi juga melihat landasan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya, mempertajam kemampuan berijtihad, yaitu bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi, mempelajari qawaid fikih dapat membantu dalam melakukan ijtihad atau analisis hukum dengan lebih baik dan memahami bagaimana mengambil keputusan hukum yang benar.
selanjutnya menjadi pemimpin spiritual yang lebih baik. Mempelajari kawaid fikih dapat membantu seseorang dalam peran sebagai pemimpin spiritual atau penasihat untuk membantu orang lain dalam masalah hukum Islam. Singkatnya, mempelajari kawaid fikih adalah langkah penting dalam memahami hukum Islam secara lebih mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman yang lebih baik. Materi yang ketujuh tentang penyebab timbulnya pengecualian kawaid fikih. Pengecualian atau istisna dalam konteks kawaid fikih atau prinsip-prinsip hukum Islam timbul karena adanya situasi-situasi khusus atau keadaan yang memerlukan penanganan hukum yang berbeda dari aturan hukum yang diberlakukan oleh suatu kaidah fikih. Beberapa penyebab umum timbulnya pengecualian dalam kawaid fikih. Yang pertama, ketentuan Al-Quran dan hadis, yaitu jika terdapat ketentuan khusus dalam Al-Quran atau hadis yang bertentangan dengan kaidah fikih umum, maka ketentuan tersebut akan menjadi pengecualian yang mengesampingkan kaidah tersebut. Yang kedua, kepentingan umum atau maslahah. Ketika ada kepentingan umum yang kuat yang memerlukan pengecualian dari suatu kaidah untuk mencapai tujuan yang lebih besar, pengecualian dapat diberlakukan. Yang ketiga, ijma atau konsensus. Jika umat Islam mencapai kesepakatan atau ijma tentang pengecualian suatu kaidah dalam situasi tertentu, maka itu dapat menjadi dasar hukum yang sah. Yang keempat, qiyas atau analogi. Dalam hukum Islam, qiyas adalah metode analogi di mana hukum yang ada diterapkan pada situasi yang serupa. Namun dalam beberapa kasus, fuqaha dapat membuat pengecualian berdasarkan perbedaan antara situasi yang sebenarnya dan yang serupa. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.